Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap pada folder MathBI. Bapak dan Ibu, berikutnya saya akan jelaskan mengenai roadmap pembelajaran. Di sini ada filenya. Nah, ini adalah file untuk roadmap pembelajaran. Pada bagian pertama, Bapak dan Ibu sudah melewati tahap ini, sudah dipastikan, karena dengan memiliki 8 subfolder pada folder MathBI berarti memang Bapak dan Ibu telah selesai untuk tahap yang pertama. Kemudian pada tahap yang kedua, di sini Bapak dan Ibu diminta pada folder nomor 7 upload tugas untuk membuat folder dengan nama nomor absen dalam kurung kode strip nama Anda. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, dimana nanti pada bagian ini semua template file penugasan ada 7 file sebenarnya, walaupun nanti yang akan dinilai hanya 5 file saja, karena file yang ke-6 dan file yang ke-7 itu adalah berupa informasi saja. Nah, saya akan jelaskan untuk bagian nomor 2 ini ya. Kalau kita lihat misalnya pada folder Bapak dan Ibu di MathBI, di bagian template ini, template tugas, di sini kan ada beberapa file ya. Totalnya ada 7 file. Nah, yang tadi saya jelaskan file ke-6 dan file ke-7 itu hanya sebagai informasi. Nah, sedangkan yang menjadi output tugas Bapak dan Ibu yaitu file nomor 1 sampai dengan file nomor 5. Nah, dari template tugas ini sesuai pada instruksi mengenai cara mengerjakan tugas, maka di bagian upload tugas dipastikan harus sudah dibuat folder seperti ini dan di dalamnya sudah ada file-file yang tadi yang dikopikan. Baik, kembali kepada roadmap ini. Pada tahap yang ketiga, Bapak dan Ibu diminta untuk mempelajari modul yang ada di folder ya. Nah, ada di folder di bagian ini untuk bagian modul ya, di folder nomor 3 dan untuk contoh tugas di bagian nomor 4. Nah, itu silakan untuk dipelajari, dibaca sesuai dengan kesempatan Bapak dan Ibu. Memang disarankan Bapak dan Ibu bisa menyisihkan waktu atau sengaja menyiapkan waktu untuk mempelajarinya. Pada tahap yang keempat ya, di bagian ini mengerjakan tugas output pelatihan pada folder ini ya. Tadi sudah disinggung di bagian nomor 2 ya mengenai pembuatan foldernya, dan sudah dijelaskan pada video cara mengerjakan tugas bagaimana mengubah kode-kode ini ya. Kemudian pada roadmap ini pun nanti difasilitasi Bapak dan Ibu di bagian chat ya, bisa melakukan aktivitas ya, chatting ya. Ya, misalnya kalau kita lihat nanti di bagian ini ada aktivitas yang berkaitan dengan chat ya. Seperti di sini kan, misalnya di bagian awal ini bisa melakukan chatting. Kemudian yang nomor 6, setelah selesai semua output dikerjakan, artinya output yang tadi ya, output yang ini yang ada di upload tugas nomor 1 sampai nomor 5 ditambah dengan praktek mengajar dalam bentuk video, maka Bapak dan Ibu diminta untuk mengerjakan atau melakukan tadi role play mengajar atau praktek mengajar untuk mengisi file videonya. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana melakukan praktek mengajar dan penjelasannya, nanti ada penjelasan tersendiri di video yang nanti disiapkan oleh fasilitator. Kemudian
Setelah itu Bapak dan Ibu, semua file ini ya, file yang ini, satu folder ini harus di-upload ke Google Drive masing-masing. Nah, nanti linknya dikirimkan kepada fasilitator melalui message atau email internal yang ada di aplikasi. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengirimnya di bagian upload ya. Di bagian upload pada aplikasi nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengirimnya. Kemudian pada tahap akhir Bapak dan Ibu akan melakukan tes teori ya pada aplikasi biblkonline.com ya. Sehingga nanti akan bisa kami putuskan pada tahap yang terakhir rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap pembelajaran ini. Dengan demikian, tahapan-tahapan mengenai roadmap ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu mengenai apa yang harus dilakukan.